Hai, kembali lagi dengan saya Miss Rian. Kali ini saya akan membahas mengenai TNTK Dharma Bangsa. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai bagaimana program-program mengenai SD, SMP, dan SMA, maka kali ini saya akan membahas mengenai TNTK Dharma Bangsa. Dengan konsep yang berbeda kali ini, kalau kemarin kita menggunakan live IG Sekolah Dharma Bangsa, kalau sekarang kita mau mengadakan talk show nih. Kita mau berbincang-bincang santai dengan Kepala Sekolah TNTK Dharma Bangsa dengan Miss Umi. Kalau dilihat-lihat nih ya, ruangannya aja udah nyaman banget. Kemudian sudah penuh warna, pasti anak-anak betah kan di TK Dharma Bangsa. Nah, kita sekarang mau bincang-bincang santai nih dengan Kepala Sekolah TNTK Dharma Bangsa. Di sebelah saya sudah ada Miss Umi. Hai Miss Umi, apa kabar? Hi everyone. Hai, nah jadi kita melakukan talk show ini tenang saja teman-teman, kita sudah melakukan protokol kesehatan terlebih dahulu. Dengan sekarang ini contohnya kita sudah jaga jarak nih gitu. Nah, beberapa ke depan kita akan berbincang santai mengenai TNTK Dharma Bangsa, apa program-programnya, apa metode yang digunakan. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi nih pilihan atau gambaran informasi bagi Bapak Ibu yang masih bingung mencari sekolah atau penting tidak sih sekolah di usia dini. Nah, Miss Umi, jadi kalau pada zaman orang tua kita dulu nih mengenai pendidikan usia dini itu kan masih tabu atau masih minim sekali pengetahuan. Nah, kalau sekarang ini kan memang zaman sudah berkembang dengan pesat. Nah, penelitian-penelitian sudah mulai berkembang. Nah, menurut Miss Umi, penting tidak pendidikan di usia dini, Miss Umi? Penting sekali Miss Riang. Kadang-kadang orang tua berpikir udah deh anaknya mulai dari SD saja, tidak usah disekolahkan di TK. Tapi sebetulnya di TK itulah pertama ini masa-masa golden age. Dan di TK itu banyak distimulasi 6 aspek perkembangan anak. Ada sosial, moral, agama, kemudian juga bahasanya, motoriknya seperti itu. Kognitifnya juga. Kalau misalkan anak itu di rumah, dikhawatirkan apakah memang orang tua sudah menstimulasi anaknya mengikuti 6 aspek perkembangan itu yang nanti akan bermanfaat nih di jenjang sekolah-sekolah berikutnya, begitu misalnya. Jadi penting sekali. Oh, jadi penting. Jadi Bapak Ibu penting sekali memberikan stimulus di usia dini. Karena apa? Karena itu akan bermanfaat ketika anak kita akan melanjutkan di jenjang berikutnya. Betul. Nah, menarik sekali. Artinya untuk menstimulasi itu kan ada metode-metode yang digunakan sekolah dan juga gurunya nih, Miss. Di SDB sendiri metode apa yang digunakan guru-guru dalam belajar mengembangkan pendidikan di usia dini ini, Miss? Jadi kita based on project, anak-anak mengobservasi sendiri, kemudian menggunakan 5 panca inderanya untuk mengobservasi. For example like this, misalkan untuk perkembangan agama dan moral itu kita memang mengeducate anak berdasarkan dengan agamanya masing-masing, apalagi kalau sudah TKA, TKB memang kita approach agamanya memang based on individual's religion. Kita ada yang Islam, agama Islam, kemudian agama Buddha, agama Hindu, agama Katolik, kemudian Protestan, itu kita pisah-pisahkan kelasnya seperti itu. Dan itu memang ada guru-guru khusus yang mengajarkan. Kalau untuk toddler dan nursery kita masih approach-nya menggunakan pendekatan moral value, good characters. Nah, kemudian yang kedua itu kita ada sosial emosional. Sosial emosional juga relatednya sama characters, seperti budaya antri, kemudian budaya how to speak in front of group, seperti itu. Itu yang kita pun melalui pembiasaan juga anak-anak supaya anak-anak itu memang terbiasa. Kemudian juga untuk fisik motorik, kita fisik motorik itu kita awali dengan latihan motorik kasar terlebih dahulu, kemudian motorik halus. Dan motorik kasar, motorik halus itu nanti akan bermanfaat sekali pada saat, for example, untuk ke primary school itu kan harus duduk lama, harus stable, harus mendengarkan guru. Nah, itu kita harus strengthen dulu nih motorik kasarnya supaya memang dia bisa duduk dengan appropriate seperti itu. Kemudian
lanjut ke motorik halus, fine motor skillnya itu akan memperkuat otot-otot tangan, kemudian taktilnya seperti itu. Yang kita lakukan sebetulnya dengan hal-hal yang sederhana seperti spooning, dari memindahkan kacang-kacangan atau biji-bijian dari one bowl to another bowl, atau menuang air, atau even wiping the window. Itu kita approach-nya seperti itu. Kecakapan hidupnya dapat, kemudian juga motorik kasar, motorik halusnya juga dapat. Kemudian di area bahasa juga, di area bahasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih tentang dongeng. Itu kita menstimulasi kemampuan anak, bagaimana mereka bisa berbahasa dengan baik dan benar, menyampaikan perasaannya, feelingnya. Karena mostly kalau anak-anak kecil itu kan mereka kalau sedang bad mood, sedang tidak nyaman, mereka berteriak, menangis, dan kita sebaiknya mengajarkan anak-anak untuk menyampaikan maksudnya apa, isi hatinya apa, untuk menginformasikan, mengkomunikasikan apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka ketahui. So important. Kemudian juga selain itu juga kita juga ada art, kesenian. Kita juga banyak project-project, apalagi kalau normally kita memang mengadakan event yang lumayan besar, SDB Fair itu betul-betul anak dilatih dari jenjang TK sampai SMA ya Miss Riang ya, yang betul-betul kreativitasnya itu betul-betul dilatih dengan baik, begitu Miss Riang. Oh, jadi seperti itu ya Miss, gambarnya metode pembelajaran yang digunakan. Jadi anak-anak itu diminta untuk merasakan secara langsung, menyentuh bendanya, mengamati bendanya. Jadi secara tidak langsung anak-anak sudah mengetahui kognitifnya, mengidentifikasi nih sebelumnya. Kemudian juga dilanjutkan dengan motor skillnya ya, fine motor skill. Kemudian juga tentang kecakapan yang mereka pelajarin. Nah, ini kognitifnya juga dapat gitu ya Miss ya. Nah, tadi juga yang disampaikan adalah ada artnya. Nah, ini bagaimana supaya kita memberikan anak-anak ini untuk mengasah kreativitasnya. Nah, karena ini mungkin sangat penting juga ya. Jika kreativitasnya terbangun, maka nanti kognitifnya juga akan berkembang juga ya, akan sejalan ya. Mungkin otak kanan dan otak kiri seperti itu ya Miss ya. Betul. Nah, banyak juga orang tua nih Miss yang beranggapan bahwa kan TK itu pendidikan usia dininya hanya bermain-main saja. Nah, saya rasa untuk di SDB kan berbeda ya Miss ya, dimana ada mata pelajarannya khusus yang memang didesain dengan 6 aspek perkembangan itu. Nah, apa saja Miss untuk mata pelajarannya yang dipelajarin? Sebetulnya kalau TK itu tampaknya hanya main-main saja, justru kami di TK ini betul-betul mempersiapkan anak-anak. Kalau bangun rumah kan TK fondasi awalnya nih, umur-umur seperti itu. Kita kuatkan dulu bagaimana mereka melatih ya kemampuan sosial emosionalnya, kemudian kognitifnya, kemudian language-nya, art-nya, kemudian fisik motoriknya. Itu memang melalui kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Jadi bukan bermain tanpa makna. For example, pada saat kita meremas spons atau kita mau finger paint, tampaknya agak receh sih ya, maksudnya kegiatannya begitu-begitu saja. Tapi beyond that itu ada makna. Kita pun sebetulnya ada kurikulumnya sendiri Miss Ria. Kurikulum pendidikan PAUD 2013. Di situ kita pun ada panduan resminya dari pemerintah yang kita memang mengacu perkembangan anak itu dari usia 0 sampai 6 tahun. Itu kan ada untuk bagian language-nya anak itu umur 2 sampai 3 harus bisa apa. Motorik kasar 4 sampai 5 tahun harus bisa apa. Motorik halusnya, kognitifnya, kemampuan dia berbahasa, itu ada panduannya semua. Dan itulah yang kita stimulasi dengan packaging kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, yang fun, dan juga memang ada unsur akademisnya. Next time, kalau mereka at the future di jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mereka akan mengerti. For example, kita tema tentang eruption, kita membuat percobaan erupsi, itu nanti akan dipelajari di science
di tingkat-tingkat selanjutnya, addition, subtraction, kemudian juga body parts, kemudian juga through puzzle. Kita menyusun puzzle part of lives. Itu pun akan bermanfaat nanti di pelajaran sains di level-level berikutnya. Gitu. Jadi untuk ininya sendiri memang sudah disesuaikan dengan kurikulum Yes. K13, di mana itu memang sudah dari paketan dinasnya ya Miss ya. Jadi memang sudah mencangkup apa saja sih pada usia-usia tertentu. Contohnya tadi dari 0 sampai dengan 3 tahun harus bisa apa yang dikuasain. Kemudian 3 sampai dengan 4, 5 sampai dengan 6 ya, seperti itu. Yes, then finally mereka diharapkan memang at the age of 6 mereka memang akan siap ke SD. Bukan hanya siap kalistung, Ya, tetapi oke. siap menerima tantangan dengan kegiatan fisiknya, kegiatan kemudian menerima pelajarannya. Itu mereka disiapkan di jenjang TK. Nah ini terkadang nih buat bapak ibu yang orang tua masih suka bingung dan lupa ya, bahwa memang harus diberikan rangsangan dan harus disesuaikan juga, karena kan terkadang anak-anak sekarang sudah tontonannya apa yang dipelajari tidak sesuai dengan etika atau rules yang memang diharapkan pemerintah sebenarnya. Nah disinilah peran sekolah dibutuhkan dengan metode-metode yang memang untuk membangun, mengembangkan potensi yang ada di diri anak itu gitu. Nah ini penting sekali ya Miss Mia. Tadi Miss Mia juga sudah sampaikan metodenya, kemudian ternyata ada beberapa aspek juga ya yang harus dikembangkan dengan optimal. Yes. Nah, lagi nih Miss pertanyaannya. Kita juga selain K13 ini menggunakan metode Montessori ya Miss. Apa sih Miss bisa diceritakan nggak atau bisa diberitahu nggak nih ke aku nih metode Montessori ini apa ya? Karena buat sebagian orang awam gitu kan, mungkin apa belum tahu nih seberapa pentingnya metode ini gitu. Kenapa SDB memilih metode Montessori untuk di sekolah ini dikembangkan ini? Oke. Years ago, pada saat TK-TK itu memang sebetulnya tuntutannya itu anak mostly banyak bisa kalistung, Ya, seperti betul, itu. betul. Kemudian at that time I was thinking metode seperti apa ya yang tidak hanya kalistung Betul. tetapi bisa achieve academic skill-nya lumayan tinggi, tetapi kita tetap kembali ke fitrahnya anak-anak yang memang mereka itu bermain, yang mereka itu stress free seperti itu. Then finally kita mengadap metode Montessori. Itu metode Montessori itu kita kan ada 5 area yang kita akan explore dengan anak-anak. Ada area practical life. Di practical life ini kita betul-betul diajarkan cara batuk, cara bersin, cara wiping nose, kemudian juga work on procedure. Jadi anak-anak pada saat bekerja itu bagaimana dia jalan dari rak, membawa equipment untuk bekerja, meletakkan, membuka mat, working mat-nya, menutupnya kembali, membereskannya kembali, dan itu dilakukan memang ada prosedur-prosedur yang memang harus dipenuhi. Jadi tidak aku mau itu ya sudah bruk ambil, setelah itu lupa dibereskan, tidak seperti itu. Cara mengangkat kursi, cara duduk pun diatur dalam practical life, dan juga kecakapan hidup lainnya seperti wiping the window, kemudian juga membersihkan meja. Wiping the window itu tanpa disadari itu adalah basic untuk membentuk huruf I. Kemudian ketika anak-anak menyikat meja itu adalah untuk basic huruf C, D, seperti itu. Jadi memang ada maknanya. Kemudian area yang kedua adalah area sensorial. Sensorial ini akan menggunakan 5 panca indera anak untuk merasakan. Jadinya seperti touching board, dari yang paling kasar kemudian sampai yang paling halus itu anak-anak betul-betul merasakan. Warna itu dari biru yang paling tua hingga yang paling muda, itu anak-anak bisa mengarrange seperti itu. Kemudian juga bunyi, cold, light, and weight itu di sensorial. Kemudian
Cultural ini untuk body part, kemudian untuk even anak-anak kita bisa loh kontinen. Nama-nama kontinen itu yang saya juga SMA pun saya belum betul belum sejauh itu ya belajarnya ya. Ya, kemudian bendera-bendera seluruh dunia itu benar. mereka bisa. Sampai body part of turtle itu yang ada tempurungnya itu sampai sedetail itu dipelajari di cultural life cycle of butterfly, life cycle of animal, kemudian animal body part, kemudian juga di area language. Nah, ini kenaannya nanti dengan kemampuan menulis, membaca. Jadi untuk membaca itu kita memperkenalkan yang pertama adalah lagu ponik. Dan sudah ada penelitian di dunia bahwa untuk mempelajari bahasa-bahasa di dunia itu metode Montessori itu adalah metode yang baik. Kalau kita misalkan di bahasa Indonesia kita A, B, C, D, E. Nah, kalau di Montessori bunyi hurufnya untuk itu make sense seperti itu. Buku beh, u, keh, u, buku seperti itu. Anak-anak betul-betul per step. Dari yang mereka itu mengenal huruf pun kita menggunakan SPL sampai per letter itu betul-betul anak-anak tahu. Oh, A itu struknya begini. Kan anak-anak sampai dengan 7 tahun memang mereka harus ada benda konkretnya. Dan untuk struknya itu sendiri pun mereka akan nanti pada saat menulis diharapkan mereka memang menulisnya itu dengan struk yang benar. Kan banyak tuh Miss Ria yang sekarang tuh kalau nulis itu digaya-gaya. Jadi seperti menulis G-nya dari bawah dulu seperti itu. Nah, polanya di Montessori kita betul-betul yang teratur. Itu setelah itu ada step-stepnya. Step huruf selesai, membangun kata. Membangun kata dengan benda asli. Tujuannya adalah kita ingin anak-anak Indonesia, terutama untuk siswa-siswa TK SDB ya, TNTK SDB, itu kemampuan literasinya baik. Karena anak-anak yang memang fondasi membacanya tidak kuat, mereka rata-rata hanya membeu, bisa baca, tapi mereka tidak tahu maknanya apa yang dibaca. Pada saat ada question and answer mereka bingung. Itu yang kita avoid. Kita maunya anak-anak cinta membaca, anak-anak literasinya baik, and they know what they read, seperti itu. Menulis pun kita pakai metal insert dulu, dari sederhana terpola sampai nanti dengan bentuk-bentuk yang lumayan rumit, supaya anak-anak itu controlling pensilnya, controlling penanya memang betul-betul stable. Itu sebelumnya pun kita ada menyendok air, meremas spons, memindahkan air dari one bowl to another bowl pakai spons. Itu kan akan meremas dan supaya mengencangkan otot-otot tangan juga mengencangkan otot-otot tangan. Ladling supaya tangannya pada saat nanti SD, SMP, SMA banyak menulis tidak akan pegal karena sudah lentur. Seperti itu. Itu di area bahasanya. Di math-nya pun kita ada units itu mulai dari SD kalau tidak salah ya belajarnya ya. Ribuan, ratusan, satuan itu kita sudah belajar. Dan itu memang untuk academic achievement-nya lumayan tinggi di Montessori. Itu tapi no worry, it will be stress free. Dan anak-anak tidak akan pindah ke step berikutnya sebelum mereka menguasai step A. Mereka harus bisa dulu nih step A atau step 1 baru pindah ke step 2. Mengajarnya gimana? Individual approach. Pencapaian saya dengan Miss Ria mungkin berbeda. Dan di Montessori sesuai dengan memang tingkatan kemampuan pencapaian kita. Gitu. Tadi sudah ada 5 ya. Jadi ada practical life, kemudian ada sensory, kemudian cultural, language, and math. Oh gitu. Jadi ternyata Bapak Ibu ini kompleks sekali ya metode Montessori yang digunakan TNTK Dharma Bangsa ya Miss ya. Jadi tadi ternyata dari apa yang dijelaskan Miss Umi itu ternyata ada 5. Dan 5 ini itu berkesinambungan untuk
memang kesiapan diri untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Kayak tadi memang sudah dijelaskan juga tentang particle life gitu, bagaimana memang anak-anak dilatih untuk kekuatan tangannya ini supaya nantinya tidak pegal menulis. Kemudian juga sensorinya, memang bagaimana sih area-area sensitif ini tuh memang berguna ya, artinya memang mereka merasakan secara langsung gitu. Dan di sini memang benar-benar diajarkan juga tentang kedisiplinan ya, misalnya kedisiplinan, kesabaran, karena tadi dijelaskan juga tidak akan bisa beralih dari step A sebelum step A-nya ini selesai dulu gitu ya, Miss ya. Dan anak-anak juga yang tadi menarik juga, Miss, yang dibahas adalah dengan cara etika batuk, etika duduk, mengangkat kursi, sesimpel itu loh diajarkan ya. Nah, tapi ternyata stimulus itu nanti bermanfaat sekali ya. Yes, pasti. Jadi mereka tidak mengerjakan apa-apa, tidak kalau bahasa kita gerubak-gerubuk ya, benar. Jadi setelah mereka menggunakan kursinya pun harus dimasukkan kembali. Pada saat mengangkat kursi tidak diseret-seret seperti itu. Jadi dengan Montessori ini diharapkan memang hidupnya akan lebih teratur, lebih damai seperti itu sih, lebih tenang begitu, karena bahasa yang digunakan juga memang kita sangat terbatas. Kita tidak memberikan instruksi dengan banyak kata, tetapi anak-anak melihat dan melakukan. Jadi melihat dan melakukan, sehingga pengalaman tadi ya, Miss, balik lagi ke pengalaman langsung nih Bapak Ibu. Jadi memang anak-anak dilatih untuk kesabaran, artinya di sini juga bisa mengatur emosional ya, Miss, sejak dini gitu. Jadi mereka bisa mengatur emosionalnya secara dini nih gitu. Wah, luar biasa sekali ya metode Montessori ini ya, Miss, sudah diterapkan di SDB. Nah, kalau dari SDB sendiri dari usia berapa diterapkan metode Montessori-nya, Miss? Kita menerapkan Montessori dari nursery. Dari nursery. Kalau toddler usia 3 tahun ya kalau nursery ya? Usia 3 tahun. Kalau toddler kita memang belum, karena kan toddler di usia 2 tahun itu kita ketemu 2 times in a week, dan mereka lebih untuk ke motorik dulu. Itu yang utama. Kemudian memang ada yang lain-lain, ada bahasa, ada art. Cuman kita approach-nya terutama untuk melatih motorik kasarnya dulu, baru setelah di nursery, TKA, TKB, Montessori. Jadi metode Montessori ini sudah diajarkan dari usia 3 tahun gitu ya. Jadi memang kalau memang bergabung sampai dengan TKB sudah cukup banyak juga ya yang diajarkan gitu, nah, idealnya ya. Jadi memang apa yang menjadi konsepnya nanti itu akan sampai ya, seperti itu. Nah, untuk bahasa pengantar nih, Miss, di SDB menggunakan bahasa pengantar apa dalam hal proses pembelajarannya? We use English. Oh, jadi menggunakan bahasa Inggris ya, Miss. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang mungkin bahasa Inggrisnya belum begitu menguasai? Kesulitan tidak, Miss? Kita ada dari anak-anak datang ke sini, itu kita memang approach-nya menggunakan bahasa utama adalah English, tetapi no worry, kita juga mentranslate, menterjemahkan. Semakin tinggi level anak itu memang translatean akan semakin berkurang. Tetapi pengalaman kita bertahun-tahun itu anak tidak akan mengalami kesulitan. Kita pun ada guru pendamping. Kalaupun memang anak itu betul-betul tidak mengerti, akan dibantu seperti itu. Dan lulusan dari kita minimal bisa berbahasa Inggris walaupun secara pasif. Dan disinilah kita mengharapkan peran orang tua. Tapi aku sih yakin sih orang tua zaman now ya, malah mereka they speak really good English. They are able to communicate in English. Kalau seperti itu pun ada beberapa siswa kita sudah bisa memang komunikasi aktif loh pakai bahasa Inggris. Jadi memang bahasa pengantar yang digunakan di Sekolah Dharma Bangsa, TNTK Dharma Bangsa ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang untuk pembiasaan ya, Miss ya, pembiasaan secara dini itu memang untuk mengetahui, menguasai bahasa Inggris, sehingga nanti juga akan bermanfaat sih untuk sekolah lanjutan ya, apalagi yang nanti menjadi bagian warga dunia juga. Nah, di SDB memang menawarkan untuk pengantarnya sendiri sudah menggunakan bahasa Inggris nih. Nah, tapi itu ada dari juga loh bahasa Indonesia. Oh iya. Ada pelajaran ada bahasa khusus Indonesia ya. juga. Makanya tadi kan saya sudah bertanya juga ya, kayak mana ya kalau orang tuanya masih, aduh Miss, karena di rumah kan biasanya menggunakan bahasa Indonesia, bingung atau tidak nih nanti di sekolah pakainya bahasa Inggris, takutnya mamahnya kewalahan ketika di rumah. Tetapi ternyata ada pelajaran khusus bahasa Indonesia. Jadi memang ada pelajaran bahasa Indonesia khusus, dan itu memang
all ya Miss ya, menggunakan bahasa Indonesia ya. Yes. Dari memang pengenalan bahasanya, kemudian instruksinya itu menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini jadi salah satu upaya juga ya Jadi Miss ya. switch language. Oh. Now we are going to learn bahasa subject. So I'm going to switch my language. Selamat pagi anak-anak. Jadi 30 menit itu all in bahasa Indonesia, and then after that, bahasa Indonesia has finished. Yeah. Sekarang kita move to English. Kids, seperti itu, dan mereka tidak kaget atau tidak bingung, ya automatically switch. Jadi kalau orang dewasa memang, aduh bingung mengertinya bagaimana, switchingnya bagaimana, tapi for kids it naturally happens. Oh, jadi memang ada clue-nya ya di awal, guru akan menyampaikan kalau kita akan menggunakan bahasa Indonesia loh gitu. Nah, juga setelahnya akan menggunakan bahasa Inggris. Nah, sehingga anak itu tidak bingung ya, dan artinya pembiasaan tiap hari pasti anak-anak akan sudah lebih paham sih. Yes. Seperti itu ya Miss ya. Luar biasa. Nah, ada yang menarik lagi nih yang saya ingin tanya-tanya kepada Miss Umi. Belakangan ini itu kan TK membuat proyek dongeng. Nah, kita tahu kan bahwa dongeng ini memang sudah hampir tidak ada, apalagi zaman sekarang yang sudah milenial dan zaman canggih ya. Ya, beda dengan kita dulu. Kalau dulu kan dongeng, saya ingat banget misalkan di radio hanya mendengarkan suaranya aja gitu. Kemudian di TV juga masih lah ya, area 80 ya, 80 90 masih. Jadi tahu lah ya berapa umur kita ya. Udah nggak muda lagi. Jadi pada saat orang tua kita dulu dan kita juga merasakan langsung nih tentang dongeng, artinya di situ banyak sekali alur-alur atau cerita tentang kebaikan ya. Nah, sekarang ini kan memang sudah minim sekali ya Bapak Ibu, artinya untuk cerita baik, cerita buruk harus apa. Kalau dulu kan memang dikemas dongeng nih. Menariknya itu sekarang ini kan proyek TK itu membangkitkan kembali ya, membangkitkan lagi dongeng di TK. Nah, ini bagaimana prosesnya, susah tidak ya misalnya membangkitkan lagi atau mengulang kembali nih membuat dongeng seperti apa gitu? Bisa diceritakan nggak Miss dongeng di SDB? Dongeng, sebetulnya dongeng itu terinspirasi pada saat itu. Jadi saya ada training dengan sekolah yang memang back to nature sekali. Kemudian mereka membahas tentang dongeng. Itu menginspirasi saya, wah it will be great for our students. Kalau dulu dongeng-dongeng kita Timun Mas, Kancil dan Buaya, kemudian Cinderella, Bawang Merah, Bawang Putih, dan sebetulnya memang banyak dari dongeng-dongeng Nusantara yang mengajarkan character value seperti itu. Jadi selain membacakan buku, saya rasa kok akan pertama pasti lebih menarik. Kemudian itu bagi para orang tua juga kan kayak back to memory. Jadi mereka seperti bernostalgia kembali melalui dongeng-dongeng tersebut. Dan saya juga ingin memberikan pengalaman yang sama. Bagaimana waktu kita kecil, we were so excited ketika mendengarkan dongeng, seneng ya, seperti itu. Kalau mau tidur, saya dulu ingat bapak saya, even beliau mengarang-arang cerita sendiri gitu. Tapi saya nggak sabar mau tidur, aduh mau didongengin apa lagi nih, mau didongengin apa lagi nih, seperti itu. Dan in fact sekarang ini kan memang kita sibuk, orang tua sibuk bekerja, anak-anak sibuk dengan gadgetnya sendiri, yang memang tidak terlalu familiar lagi dengan dongeng. Nah, kami mengangkat kembali kenangan-kenangan lama yang memang mempunyai nilai-nilai yang baik, sangat baik untuk anak-anak. Anak-anak bisa belajar how to be good person, do and don'ts-nya apa-apa saja, tentang nilai-nilai kebaikan, tentang makna dari cerita melalui dongeng tersebut. Dan anak-anak akan memikirkan sendiri, ini akan berkaitan dengan kognitif dan language-nya. Misalkan kita melalui dongeng, kita melalui green screen ya Miss Riang, green screen, kemudian kita mengundang orang tua, kolaborasi juga dengan anak, yang tentunya memang itu a whole day kita membuat satu dongeng karena kan harus dijadwal protokol kesehatan. Benar. Tidak boleh berkumpul-kumpul. Benar. Jadi kita satu persatu dengan orang tua, kemudian kita mengedit seperti itu, dan juga lewat voice ini yang menarik.
ada efek-efek suaranya dong. Iya, betul. Dan itu nanti di anak-anak itu mereka seperti ada green screen di their mind. Suara laut, tapak kuda seperti itu. Jadi mereka they imagine jalannya story while teachers mengirimkan mereka berupa voice note atau recorder suaranya. Setelah itu mereka akan menganalisis jadi bagaimana karakter bawang putih misalkan. Apa yang sebaiknya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Jadi sebaiknya bawang putih harus berbuat apa, bawang merah harus bersikap bagaimana, itu kita kembalikan ke anak-anak untuk menjadi Q&A, question and answer. Nanti bahasanya tuh terlatih anak-anak di situ. Oh, jadi mengenai dongeng tadi itu ternyata ada beberapa juga ya misalnya ditekankan. Pertama, belajar kognitif secara tidak langsung. Kemudian bagaimana anak berimajinasi karena tadi ada suara-suara. Kemudian juga bagaimana bahasa. Di situ ada menambah lagi ya bahasa. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana anak menganalisa. Nah, menganalisa di sini adalah bagaimana anak menarik sendiri nih. Ini harusnya seperti apa ya ceritanya dan bagaimana harus bersikap. Nah, seperti itu ya. Ternyata tidak sesimpel itu juga, ternyata banyak pelajaran yang diperoleh dari dongeng ya, luar biasa. Nah, ini juga yang memang harus diangkat kembali nih bagi sekolah, dan saya juga senang sekali SDB sudah mengangkat dongeng kembali, jadi mengingatkan masa-masa dulu, orang tua juga bisa bernostalgia lagi dan anak-anak jadi tahu. Gak cuma anaknya excited. Iya betul. Orang tuanya juga. Ya. Aduh ngelihatnya gitu apa dengerinnya bener, gitu kan. Bener. Apalagi ada suara ombak gitu, suara kuda dan lain sebagainya. Luar biasa sekali. Nah, Miss, berkaitan juga dengan dongeng tadi kan Miss Umis ceritakan juga menggunakan green screen, kemudian juga menggunakan voice juga. Nah, ini kan berkaitan dengan ICT ya, Miss. Nah, di TK sendiri ada pembelajaran ICT ya, Miss? Ada. Oh, nah itu bisa dijelaskan Miss dari usia berapa ICT dipelajari, kemudian juga apa sih manfaatnya belajar ICT dari dini nih? Oke. Kita kan sekarang revolusi industri 4.0. Di Jepang malah sudah 5.0 ya, misalkan. Jadi kita memang digital base. Semuanya itu kita memang perlu menggunakan internet, komputer, HP, dan kita ingin anak-anak di usia dini, starting dari usia dini itu mereka betul-betul aware penggunaan, menggunakan teknologi dengan bijaksana. Kemudian juga menonton tontonan yang memang edukatif, yang menarik dan edukatif. Kemudian juga kita mengajarkan anak-anak memang educational games, macam-macam. Bisa warna, body part of animal, segala macam kita dengan menggunakan ICT. Bahkan kalau yang untuk TKB juga sudah mulai mengetik nama seperti itu sih. Dan kita juga ingin anak-anak work on prosedur itu tadi, dari mulai menghidupkan prosedurnya seperti apa sampai menggunakan dan mematikan kembali, gitu, supaya anak-anak lebih bijaksana lah dalam menggunakan, dalam memanfaatkan di era digital ini ya, memanfaatkan komputer. Ada PC, kita belajarnya bisa lewat PC, personal computer, kemudian juga lewat laptop, kemudian juga lewat HP, begitu Miss Rian. Jadi memang konsepnya pembelajaran ICT ini, apalagi sekarang nih di area milenial yang anak sangat sekali dekat dengan gadgetnya ya, Miss ya. Belum bisa baca aja udah bisa main YouTube kan. Biasanya gemulai sekali tuh tangannya kalau udah main gadget gitu, terkadang ya lupa waktu, kadang juga kalau sudah selesai main lempar saja gitu. Nah, jadi di sini memang mau diajarkan kembali ya prosedural menggunakan, kebijakan menggunakan itu seperti apa. Jadi tadi step by stepnya seperti menghidupkan, kemudian menggunakan, sampai mematikan komputer itu seperti apa. Oh, ini oke sekali sih, Miss. Jadi setidaknya mereka mengerti. Biasanya kan kalau di sekolah anak-anak lebih mendengarkan ya Bapak Ibu ya, gitu kan, daripada biasanya dengan orang tuanya nanti lama gitu. Cuman kalau di sekolah kan artinya itu kami harapkan atau sekolah harapkan tentunya
bisa dibawa gitu pembiasaan ini di rumah. Jadi bijak menggunakan gadgetnya atau menggunakan teknologi, pemanfaatan teknologi. Begitu ya Miss ya poinnya ya. Nah, program-program nih Miss, artinya kan metode pembelajaran apa yang diajarkan dari sekolah, artinya harus sejalan dengan program. Nah, program-program TK ini apa Miss yang diangkat atau yang ingin diajarkan mungkin ini di luar ya, di luar pembelajaran gitu. Nah, apa Miss program-program TK Miss? Bisa dijelaskan Miss? Kita program TK ada memang out of area, tetapi ada juga memang yang seperti culmination topic. Jadi misalnya kita topiknya adalah tentang profesi. Kita ke Dinas Pemadam Kebakaran sampai waktu sebelum corona nih Miss Riang. Jadi kita ke sana, anak-anak jalan di jalan raya, naik mobil pemadam kebakaran, merasakan langsung ya. Merasakan langsung. Kemudian juga kita pergi ke sawah, menanam padi, menangkap ikan. Kemudian kita juga membuat kue seperti itu pada saat tema bakery, atau kita kan ada tuh tema juga, kita kan di TK kan belajarnya tematik temanya yang terdekat dulu dengan anak diri sendiri dulu, kemudian ke keluarga segala macem itu, sampai ada temanya itu tentang kebudayaan. Dan itu kita anak-anak even ke Museum Lampung, melihat adat Lampung seperti apa, peninggalannya seperti apa, bahasa Lampung seperti apa, seperti itu Miss Riang. Wah, jadi ada program-program yang memang ditujukan di luar sekolah, seperti ya di luar sekolah ya, kayak tadi pemadam kebakaran. Jadi kayak field trip lah. Oh, field trip gitu ya. Nah, di situ biasanya anak-anak happy banget ya Miss Umi. Oh, happy banget. Seneng ya. Itu kan anak-anak kan jarang tuh nonton public car, jalan pakai public car. Berarti udah kebayang untuk kehebohan anak-anak. Jadi anak-anak kan mesti naik bus atau naik mobil pemadam kebakaran gitu, yang kita juga aja mungkin banyak yang belum pernah. Gimana rasanya naik mobil pemadam kebakaran ngiung gitu. Jadi mereka juga tahu ya, secara tidak langsung tahu profesi-profesi yang didatangkan ya, berapa begitu pentingnya, terus bagaimana cara menolong, seperti ngundang itu tamu-tamu kayak dokter gitu. Anak-anak kan suka takut tuh ke dokter gigi. Betul. Padahal kayaknya dokter gigi itu memang mau nggak mau kayaknya anak harus ke dokter gigi deh, untuk cabut gigi, ada sakit rutinnya gigi, seperti itu. Dan kita mengundang dokter gigi, mengajari anak-anak bagaimana sikat gigi yang baik. Kemudian itu tidak perlu takut dengan dokter gigi. Atau kita ngundang polisi apabila anak-anak itu safety-nya terancam, bagaimana dia nanti akan kemana nih, ke orang yang terpercaya, ke polisi kah, atau ke orang-orang dewasa yang dipercaya. Jangan salah loh, kita juga ada pelajaran jadi di TKB itu preventing self from bullying, kemudian sex abuse. Jadi pada saat anak itu merasa terancam, apa yang mereka harus lakukan, itu kita juga ada trainingnya ke anak-anak seperti itu. Sampai simulasi gempa, earthquake, di bagian tema earthquake itu anak-anak betul-betul kita tuh jadi menghidupkan alarm gedung, anak-anak on prosedur bagaimana kalau ada gempa, apa yang mesti dilakukan, itu kita stimulasi betul-betul sampai anak-anak ada di titik kumpul sekolah dan mereka menunduk, memegang kepalanya, itu kita the real simulation. Nah, ini penting juga ya, pengalaman langsung, mengamati dan bagaimana bersikap, merasakan sendiri. Betul, merasakan sendiri dan bersikap. Nah, biasanya nanti ya jangan sampai terjadi ya, tapi apabila nanti bencana-bencana tersebut ada, anak-anak sudah tahu nih. They know what to do. Betul. Dan terkadang juga apa yang dipelajari di sekolah maupun di luar sekolah itu terkadang terbawa sampai rumah Miss Umi. Bahkan orang tua juga mungkin kaget, kok anak saya bisa tahu ini ya, gitu. Nah, ini yang terkadang terlupakan, mungkin kita belum sempat mengajarkan karena kesibukan. Nah, inilah pentingnya sekolah, mengapa anak perlu sekali disekolahkan, karena memang ada yang memang tidak bisa diajarkan di rumah, seperti itu ya Miss. Sampai ada yang protes, jadi begitu orang tuanya kan mau melanggar lampu merah, anaknya ngomel. Merah itu harus stop, kuning be ready, hijau jalan. Jadi nggak bisa dong melanggar peraturan itu, atau membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang
sampah sembarangan, mah, pa, karena kan go green, we have to keep our earth. Sampah yang sebegitunya itu yang memang kita harapkan anak-anak yang mudah-mudahan kedepannya akan menjadi generasi Indonesia yang lebih baik. Iya, betul, penting sekali ya. Jadi mengingatkan orang tuanya ya justru ya dengan apa pengetahuan yang dia peroleh dari sekolah seperti itu, luar biasa sekali. Ternyata sampai sedetail itu saja memang sudah dipikirkan ya Miss ya dengan pihak sekolah. Wah, kita sudah lumayan nih ngobrol-ngobrol. Nah, Miss Umi, tadi kita juga sudah membahas tentang program. Nah, sekarang ini kan kita masih ada di titik masa pandemi yang kita pun tidak tahu sampai kapan berakhir masa pandemi ini. Nah, tentunya ini juga berdampak kepada dunia pendidikan. Kita semua berduka dunia pendidikan di sini. Nah, apalagi untuk TNTK kita yang kita tahu mana usianya adalah usia-usia dini nih, usia 2, 3, 4, 5 ya, seperti itu. Nah, kesulitan tidak untuk tetap melaksanakan KBM di masa pandemi. Bagaimana, Miss? Kami sih memandangnya bukan kesulitan ya kalau untuk KBM sendiri. We challenge ourselves. Tapi memang kalau dibilang lagi berduka, I do agree. Dan tidak hanya dunia pendidikan ya, perekonomian, negara juga, and it's global. It's not only SDB, it's not only Indonesia, but a whole world. Dan kalau dibilang pendidikan sulit di masa ini, saya juga sangat setuju misalnya. It's not only for TNTK, bukan cuma TK, sampai perguruan tinggi pun itu memang susah lah. Kita mesti betul-betul memikirkan bagaimana supaya lebih efektif lagi. Dan banyak orang tua yang berpikir, ngapain lah sekolah TK, apalagi di masa pandemi ya, di rumah sekolah bayar, orang tuanya yang repot, seperti itu. Banyak yang berpikiran seperti itu. 1, 2, 3 of my friends, they also think like this. Kemudian kalau dari my point of view, ini bukan karena kita bekerja di TK ya, tapi sebagai orang tua juga berpikir seperti ini. Kalau di rumah, kembali lagi ke stimulasi. Apakah anak kita sudah terstimulasi dengan baik? Apakah memang kita sudah dapat menyediakan quality time? Quality time tidak dengan mesin cuci, quality time tidak dengan kompor, quality time tidak dengan vacuum cleaner, yang betul-betul dengan anak berkomunikasi, ada eye contact, two-way communication, atau menstimulasi anak di 6 aspek area perkembangannya, supaya nanti apakah kita memang sudah melatih motorik kasar, motorik halus, kemampuan berbahasanya, apakah dia sudah happy, apakah dia memang kognitif skillnya juga sudah kita latih dengan betul. Itu yang penting, apalagi ini golden age. Setidaknya dari sekolah ada panduan apa yang harus dilakukan. Kita juga kan mengirimi APE, kemudian materi untuk percobaan-percobaan, project-project di rumah, kemudian kita juga gurunya sangat welcome, ada kesulitan apa, kemudian apa yang bisa dibantu di luar jam pelajaran. Zoom pun kita memang individual approach-nya juga kami berusaha maksimal, karena kan kita dengan orang tua tim, orang tua juga guru. Nah, sebagai partner, orang tua juga punya hak, gimana sih cara ngajar yang nyaman. Jadi kayak tektokan deh dengan guru, teamwork ya. Yes, teamwork. Miss sepertinya akan oke nih Miss, if we do this, if we do that, I have difficulty on this. Jadinya kita memang betul-betul sharing. Kemudian orang tua juga betul-betul kita inginnya orang tua pun memang bekerja sama, menyampaikan idenya, aspirasinya. It's not only complain ya, tidak jelek seperti ini. Sebetulnya kita inginnya malah membangun teamwork itu tadi. Ide-ide dari orang tua apa? Selama kita bisa melaksanakan, of course we are going to do that. Pasti kita laksanakan. Karena tujuan kita kan satu, supaya memaksimalkan potensi stimulasi anak seperti itu. Betul. Jadi ya di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali kerjasama antara sekolah
guru dan orang tua juga ya Miss ya, agar pembelajaran tetap terlaksana dengan baik, sehingga stimulus tetap terjaga ya dan terjalin terus Ya, bisa setiap hari. dilaksanakan dengan, Betul. kalau dibilang maksimal sih di semua level, Ya. saya rasa sih tidak semaksimal pada saat anak itu berada di muka. sekolah. Apalagi kan kaitannya dengan sosialisasi, dengan ketemu Betul. teman-temannya. Di situ bagaimana mereka train Ya. menjadi bagian dari masyarakat Benar. kecil seperti itu. Tapi paling tidak kita mengupayakan yang terbaik dari orang tua. Kita sangat mendengarkan pendapatnya supaya akan sejalan antara school and home, from home. Jadi memang penting sekali ya. Tadi juga sekolah sampai menyiapkan APE ya buat Ya, orang ya. tua ya. Jadi buat anak belajar di rumah sehingga orang tua tidak begitu merasa repot sekali ya. Jadi sudah dibantu oleh pihak sekolah dengan disiapkan APE sehingga nanti orang tua bisa mendampingi pada saat anak Zoom dan bisa berkolaborasi juga dengan pihak sekolah, memberikan masukan harus berbuat apa nih gitu. Iya, iya. Supaya tadi ya tujuannya adalah satu ya, untuk anak. Jadi supaya rangsangan stimulasinya itu memang berdampak sangat baik gitu ya Miss ya. Jadi tetap berjalan seperti itu. Nah, Miss Umi, sekarang pertanyaannya adalah dari usia berapa nih SDB menerima siswa? Kalau SDB sendiri kita menerima dari toddler. Oke. Toddler itu usia 2 tahun. 2 sampai 3 toddler. Kemudian 3 sampai 4 nursery, 4 sampai 5 tahun itu TKA, Ya. dan 5 sampai 6 tahun itu TKB per Julai. Per Julai ya. Oh, jadi tadi diterima dari toddler itu usia 2 tahun sampai dengan 3 tahun ya. Kemudian nursery itu 3 sampai dengan 4, TKA 4 sampai dengan 5, kemudian TKB 5 sampai dengan 6. Nah, pertanyaannya lagi, biasanya didampingi oleh berapa guru nih per levelnya ini dari toddler sampai dengan seterusnya, Miss? Dari toddler itu sebetulnya mostly kita per kelas itu ada 2 guru, 1 guru utama, 1 guru pendamping. Oke. Tapi banyak-banyak toddler pengalaman selama ini ya, 3 guru, kadang-kadang 4, 5 apalagi di awal-awal. Iya. Seperti itu dengan maksimal 10 orang murid. 10 orang. Ya, kita kan betul-betul ingin memaksimalkan supaya on eye sekali anak-anak itu, Iya. begitu. Kemudian untuk level nursery, TKA, TKB, 1 guru pendamping, 1 guru utama, Iya. seperti itu Miss Riang. Kalau kapasitasnya sih sebetulnya menurut peraturan Diknas itu 1 guru untuk 15 anak. Tapi kalau kita sendiri, kita tidak sebanyak itu. Kalau toddler ada 10, kemudian nursery ada 17 dengan 2 sampai 3 orang guru. Maksimalnya itu ya, Miss, ya? Ya, maksimalnya. TKA itu ada, TKA dan TKB ada 18 dengan 2 orang guru. Berarti kalau menurut peraturan pemerintah proporsionalnya itu 1 guru banding 15, kita 1 guru banding Maksimalnya 5 sampai 9. Ya, betul. Jadi bisa terjaga sekali ya anak-anak gitu, Ya, bisa harapan terawasi kita begitu. nah gitu ya. Jadi kalau untuk toddler itu 10 siswa, biasanya 2 sampai 3 guru. Yes. Kemudian nursery itu maksimalnya 17 dengan 2 sampai dengan 3 guru juga ya, Miss. TKA, TKB ini maksimal 18 dengan 2 guru pendamping ya. Jadi bisa mengawasi. Ada 2 guru, 1 guru utama, 1 Satu guru guru pendamping. pendamping. Sebetulnya sih mereka ini untuk TKA, TKB dua-duanya guru. Oh, oke. Tetapi kan ada part di setiap kelasnya wali kelas. Oh, oke. Jadi ada wali kelasnya dan juga ada yang membantu ya. Sebenarnya ini sama-sama wali kelas, tetapi mereka berbagi peran di sini ya. Betul. Gitu. Oh, oke. Nah, tadi luar biasa sekali kita sudah bahas poin per poin gitu. Jadi ini mudah-mudahan bisa menjadi informasi juga nih buat Bapak Ibu yang sedang mencari sekolah, atau tadi kita sudah bahas nih, penting tidak sih pendidikan di usia dini. Nah, SDB ini tadi kita sudah bahas mengenai metode. Metode di sini kita menggunakan K13 dan juga dikombinasi dengan metode Montessori ya. Yes. Dimana di sini ada 5 aspek juga yang dikembangkan di metode Montessori ini yang sangat memang bermanfaat sekali ya, yang tadi sudah dijelaskan juga. Nah, juga kita menggunakan bahasa pengantar, menggunakan bahasa Inggris, tetapi juga ada mata pelajaran bahasa Indonesianya, seperti itu ya, Miss ya. Kemudian juga SDB mengangkat kembali dongeng. Nah, selain dongeng juga SDB menyiapkan anak-anak untuk belajar ICT-nya nih, supaya bisa
berkolaborasi, bagaimana belajar teknologi dan juga dengan pembelajaran seperti itu ya. Jadi pendidikan usia dini ini kan memang sangat penting ya Miss ya, seperti golden age. Nah ini bisa dijelaskan kenapa sih suka disebut sekali dengan sebutan itu Miss? Oke. Golden age ini di anak usia dini ini sangat penting karena kan di masa umur-umur golden age ini itu kan kayak spons tuh Miss Riang. Jadi semuanya terserap. Itu mereka menerima informasi, menerima ilmu pengetahuan dan juga karakter moral, mereka cepat belajar dari lingkungan di sekitarnya. Oleh sebab itu penting sekali distimulasi supaya itu nanti syaraf-syaraf di otaknya terkonek dengan baik. Seperti itu Miss Riang. Dan kalau nggak distimulasi itu kan semakin umur kita meningkat itu daya seperti daya tangkap, daya absorb akan berkurang. Mumpung di usia golden age ini kita optimalkan stimulasi-stimulasi tersebut supaya nanti anak-anak itu memang akan berkembang dengan optimal seperti itu. Jadi sebanyak mungkin ya misalnya memberikan stimulasi. Sayang kalau dilewatkan. Oh jadi itu yang kenapa suka disebut dengan sebutan itu ya Miss ya. Oh baik, tadi kita sudah ngebahas panjang nih pertanyaan-pertanyaan dari satu demi satu ya Miss Umi ya. Nah izinkan saya Miss Umi memberikan informasi lagi nih tambahan buat para orang tua yang khususnya sedang mencari sekolah ya di usia dini. Jadi TK Dharma Bangsa sendiri ini memiliki akreditasi A dan juga untuk biasanya suka ditanya juga ini jam. Kalau kegiatan normal jam belajarnya seperti apa Miss Riang. Nah jadi di sini untuk TK sendiri, toddler itu kita biasa ada di hari Selasa dan Kamis. Ini di jam 11 sampai dengan jam 1. Kemudian nursery kita ada 2 sesi. Sesi yang pertama di jam setengah 9 sampai dengan jam 10.30 atau setengah 11. Sesi kedua dilanjutkan di jam 11 sampai dengan jam 1. Kemudian TKA ini juga ada 2 sesi. Sesi yang pertama sesi 7.30 sampai dengan 10:10 dan sesi kedua itu jam 11 sampai dengan jam 1:10. Kemudian TKB ini karena pembiasaan Miss Umi yang mana untuk pembelajaran selanjutnya. Nah sehingga untuk TKB sendiri kita adanya di sesi pertama semua atau sesi di kelas pagi yaitu 7.30 sampai dengan 10.30 seperti itu. Dan yang tidak kalah juga adalah informasinya fasilitasnya karena sarana dan prasarana ini penting buat meningkatkan pembelajaran juga ya misalnya. Nah, di TK Dharma Bangsa juga antara lain sudah menyiapkan seperti ruang kelas ber-AC, kemudian juga kita ada gym room, kemudian ada playground ya misalnya, kemudian ada kantin, ada perpustakaan mini. Jangan lupa swimming pool. Oh benar, ada swimming poolnya juga gitu. Kemudian ada ruang komputer ya misalnya yang tadi kita sudah bahas juga ada pembelajaran ICT, kemudian juga ada lapangan. Nah ini biasanya anak-anak kalau tidak salah juga suka cooking juga ya. Betul, kita punya our own kitchen for cooking. Iya. Dan juga ada rumah ibadahnya juga. Nah, seperti itu. Jadi kita memang sudah siapkan fasilitas tersebut untuk mendukung nih kegiatan pembelajaran putra-putri tercinta ya Miss ya untuk pengembangan secara optimal. Nah, nih buat informasi lagi jika masih ada pertanyaan mungkin yang akan diajukan atau masih bimbang. Nah, kalau mau tanya-tanya ini boleh nih nanti bisa WA langsung ke bagian admin di 0852 6637 3559. Bisa dengan saya misalnya atau nanti dengan tim. Kemudian bisa langsung telepon juga Miss Umi ke sekolah di line telepon kita di 0721 70931 atau bisa visit langsung tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan karena masih masa pandemi. Jadi kita berada di Jalan ZA Pagar Alam nomor 93A Labuan Ratu Bandar Lampung. Nah, itu jadi bisa langsung visit atau bisa kunjungi website kita juga di www.dharmabangsa.ech.id. Kemudian kita juga punya YouTube dan juga kita punya IG. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber informasi sebelum nantinya memilih sekolah yang benar. Seperti itu. Miss Umi, sudah lama ngobrol-ngobrol kita santai. Terima kasih sekali ilmunya yang mungkin ini bisa kita bagikan juga buat Bapak Ibu muda-muda ya yang biasanya masih mencari sekolah bingung. Galau. Betul, apalagi usia dini penting atau tidak. Nah, bisa masih menjadi pemikiran lah. Nah, mudah-mudahan dengan talk show yang kita adakan di hari ini itu bisa memberikan gambaran, informasi lengkap bagaimana sekolah dan apa yang tujuan yang akan dicapai nantinya. Nah, ini bisa dicari tahu di sini ya Miss ya. Thank you, tetap jaga protokol kesehatan dan salam buat keluarga ya Miss Umi ya. Sehat selalu. Thank you. Thank you. Ya, bye. Sampai ketemu lagi ya di ada project Miss.
saya juga mau kasih tahu nih, nanti ada project dari guru-guru TK, tim TK. Nah ini akan bahas tentang pre-levelnya. Misalkan nanti Bapak Ibu ingin tahu nih tentang toddler itu apa aja ya, pembelajaran nanti akan dibahas juga. Lebih spesifik lagi ya, nanti ditungguin, bisa di IG juga, biasanya kita akan share informasinya di situ. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye!